Dan pemirsa, memasuki hari ke-12 konflik antara Iran Israel, seperti apa informasi terkini dan situasi terbaru di Iran? Kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV1 Said Idrus. Said, selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana situasi di tempat Anda saat ini? Apakah masih banyak WNI yang bertahan di kota Qom ataupun di Teheran? Gimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini seperti yang kita ketahui sudah memasuki gencatan senjata. Kemungkinan WNI yang ada di Iran, entah itu di Qum maupun di Teheran, akan tertunda untuk dievakuasi. Kemungkinan evakuasi juga akan dipertimbangkan lagi. Karena saat ini dari jam 3 sore hari Selasa kemarin waktu Iran, terakhir kali Israel mengirimkan rudal ke Iran. Selepas itu sudah tidak ada lagi rudal yang dikirimkan oleh Zionis Israel ke Iran. Jam 9 malam tadi masyarakat Teheran dan kota-kota lainnya turun ke jalan untuk istilahnya melakukan merayakan kegembiraan atas kemenangan Iran. Kemenangan mungkin bukan hanya karena gencatan senjata, tapi kemenangan yang dirasakan oleh masyarakat Iran karena telah berhasil membalas serangan atau kesombongan serta kecongkakan Zionis Israel yang telah mencoba untuk melakukan agresi ke Tehran dan juga ke Iran. Begitu juga agresi yang dilakukan Amerika ke beberapa titik di Qum, Natanz, dan juga Isfahan. Sehingga setelah Amerika menyatakan adanya gencatan senjata, masyarakat bergembira tentunya karena masyarakat tidak menginginkan perang itu berlanjut, karena pasti banyak korban yang akan tertinggal karena perang. Akan tetapi dalam hati masyarakat Iran mulai sedikit khawatir karena ketika Iran sudah tidak berperang dengan Zionis, maka Zionis Israel akan mulai lagi membombardir Gaza, dan ini mungkin yang ada di benak masyarakat Iran pada saat ini. Baik Said, lantas apakah proses evakuasi para WNI di Iran ini akan tetap dilakukan? Sampai sekarang saya masih belum dapat kabar dari pihak kedutaan. Kabar terakhir kita masih dianjurkan untuk mengisi formulir untuk evakuasi gelombang kedua. Tapi sampai sekarang kita masih tunggu perintah dari kedutaan apakah program evakuasi kedua akan dijalankan atau kemungkinan akan ditunda mengingat keadaan yang semakin membaik. Said, apakah Anda mendapatkan data Iran apakah masih melakukan serangan? Karena informasinya Iran juga menyerang salah satu pangkalan militer Amerika di Irak. Apakah ada informasi demikian atau pangkalan yang lain? Ya, seperti yang kita ketahui tanggal 22 Juni Amerika menyerang Iran. Lalu tanggal 22 Juni itu Iran jam 9 malam menyerang pangkalan Amerika di Qatar. Lalu tanggal 23 dini hari Selasa, Amerika menyatakan jam 2 pagi Amerika menyatakan gencatan senjata. Jam 3.30 Israel menyerang Tehran dan menghancurkan beberapa titik kota di Tehran, menghancurkan juga pemukiman umum. Nah, setelah keadaan ini, setelah jam 3.30, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada gencatan senjata jika Israel masih menggempur Tehran. Lalu Tehran jam 7 paginya melakukan serangan balasan ke salah satu kota di di dekat Tel Aviv ya. Setelah jam 7 pagi itu adalah serangan terakhir Tehran terhadap Israel. Lalu di hari yang sama, hari Selasa, Israel masih menyerang Iran di pukul 15.00, di pukul 3 sore. Setelah itu tidak ada serangan lagi, maupun Israel ke Tehran ataupun Tehran ke Israel. Terkait tentang serangan yang terjadi di pangkalan militer yang ada di Irak, pihak Iran tidak berbicara apapun.
tapi sepertinya Iran sudah tidak memiliki alasan untuk menyerang pangkalan militer AS di Irak ataupun di tempat lainnya. Ya, baik Said. Kemudian bagaimana kondisi fasilitas publik di Iran saat ini? Apakah sudah mulai beroperasi khususnya seperti bandara di Iran? Bandara sampai sekarang masih tetap ditutup ya. Kemungkinan besok akan diumumkan lagi untuk bandara di kota Tehran, Bandara Internasional Imam Khomeini, dan bandara-bandara internasional di beberapa kota akan diumumkan apakah akan dibuka dan akan beraktivitas seperti biasa atau tidak. Akan tetapi fasilitas umum lainnya seperti bus, metro, MRT, dan lain-lainnya itu selama peperangan juga masih tetap berfungsi seperti biasa. Baik, Said, selain kekurangan kelengkapan dokumen, WNI yang beralasan tetap tinggal di Iran, apa saja yang membuat mereka masih bertahan di sana seperti Anda mungkin atau rekan-rekan kita WNI yang lain? Ya, karena kemungkinan terlampau cepat pengumpulan data, sehingga hanya WNI yang istilahnya mengumpulkan data secara cepat dapat mengikuti gelombang evakuasi pertama. Jadi dari 387 WNI yang ada di Iran, hanya 97 yang ikut dalam gelombang evakuasi pertama. Kemungkinan karena data-data yang diterima oleh KBRI, data-data yang diserahkan oleh WNI ke KBRI terlambat sampai kepada KBRI, sehingga gelombang pertama sudah jalan, baru data-data yang lainnya baru menyusul tiba di tangan KBRI. Baik Said, kemudian bagaimana kondisi para WNI saat ini di sana? Apakah mereka sudah mulai menjalani aktivitas seperti biasa mengingat gencatan senjata ini sudah mulai dilakukan begitu? Kita semuanya masih beraktivitas seperti biasa ya, karena yang di Tehran kemungkinan itu tidak beraktivitas seperti biasa, maksudnya mungkin tidak keluar ke jalanan atau tidak beraktivitas ke beberapa tempat. Tapi kalau kita yang di Qum, karena Qum cenderung lebih aman, sangat sedikit serangan yang menimpa kota Qum, sehingga WNI dan juga masyarakat Qum lainnya di 12 hari belakangan ini masih tetap beraktivitas seperti biasa, dan aktivitas masyarakat Qum lumayan normal, cukup normal. Baik, Said Idrus langsung dari kota Qum di Iran. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan dan selamat kembali bertugas.